Halo, kembali lagi di channel saya Andi Tandang. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Anda sekalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton konten-konten sederhana di channel saya ini. Di sebuah universitas terjadi perdebatan yang cukup sengit ya antara dosen dan mahasiswa. Perdebatan itu bermula dari sang dosen yang memberikan penjelasan tentang salah satu artikel jurnal internasional yang menurutnya sudah dia baca dan ia memberikan keterangan di hadapan puluhan mahasiswa di kelasnya ya. Lalu di pertengahan, sementara sang dosen menjelaskan itu, ada salah satu mahasiswa yang menginterupsi ya. Lalu waktu diberikan kepada sang mahasiswa, dan saat itu sang mahasiswa membantah habis-habisan keterangan yang diucapkan oleh sang dosen tersebut ya. Terjadilah perdebatan sengit di dalam ruangan kelas, dan semua mahasiswa yang ada di situ hanya terdiam dan menikmati debat antara dosen dan mahasiswanya. Menurut sang mahasiswa, sang dosen ini salah memberikan keterangan ilmiah dan agak keliru memberikan argumentasi ya, atau penjelasan terhadap jurnal yang sudah dia baca itu. Dan memang sang mahasiswa ini memang cukup ketat ya kalau bicara soal diskursus intelektual, dan memang dia cukup menghabiskan banyak waktu ya untuk membaca buku termasuk jurnal-jurnal internasional. Sang dosen pun begitu, dia tidak ingin kalah dalam perdebatan akademik semacam itu ya. Lalu ada salah satu mahasiswa yang mengusulkan agar keduanya memberikan atau menunjukkan referensi ilmiah yang mereka baca itu, supaya bisa diperdebatkan atau bisa dibedah secara bersama ya. Ya, langsung saja secara spontan sang mahasiswa menunjukkan artikel yang sama yang ternyata dia sudah baca juga sebelumnya ya. Tetapi mereka menunggu artikel itu diberikan oleh sang dosen, dan sang dosen mulai memberikan alasan bahwa dia tidak menyimpan artikelnya. Terakhir diketahui bahwa sang dosen membaca itu dari sebuah tulisan seseorang ya di dinding Facebook. Dia tidak secara langsung membaca jurnal ilmiah yang telah ia jelaskan tadi, tetapi dia menangkap penjelasan dari jurnal tersebut hanya merujuk pada tulisan atau catatan orang lain di media sosial, sehingga kedalaman isi tidak tersampai dan dia dibantai habis-habisan oleh sang mahasiswa. Sang dosen memilih untuk berhenti mengajar, lalu dia keluar ruangan. Nah, tibalah ujian. Sang mahasiswa tadi yang cukup getol ya, berdebat dengan dia di kelas tadi ya, tidak mendapatkan nilai yang bagus dan dianjurkan untuk mengikuti kuliah ulang ya. Ternyata setelah diselidiki, rupanya sang dosen cukup merasa terganggu ya, karena memang keterangan ilmiahnya itu dibantah oleh sang mahasiswa, dan hal inilah yang menyebabkan dia memberi sang mahasiswa nilai di bawah standar. Tapi sebagai mahasiswa, mungkin karena takut kedepannya juga dia akan bermasalah, lalu tidak bisa selesai kuliah tepat waktu, makanya dia memilih untuk mengalah. Mungkin cerita sederhana ini juga dialami oleh begitu banyak mahasiswa, atau iklim semacam ini juga terjadi
di dalam lingkaran kampus yang ada di tempat Anda sekalian. Saya pun banyak mendengar cerita yang hampir sama ya. Bagaimana kemudian dosen dengan superioritas intelektualnya itu, dia mengambil jarak akademik dari perdebatan-perdebatan atau diskurs-diskurs ilmiah di ruang kelas. Dan malah dia merasa risih ketika dikritik oleh mahasiswanya. Atau mungkin ada mahasiswa yang membantah keterangan ilmiahnya itu saat memberikan kuliah. Tipikal dosen memang banyak ya, di setiap kampus juga ada bervariasi lah. Ada dosen yang memang cukup akrab dengan perdebatan-perdebatan semacam ini, dan dia begitu senang dan bangga ketika misalnya ada mahasiswa yang justru mengkritik atau bertolak belakang dengan argumen ilmiah yang ia bangun, atau memilih tidak sepakat karena memang ada perbedaan analisis dengan sang mahasiswa. Dan mahasiswa yang kritis di dalam kelas justru akan diberi nilai-nilai A, nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang bagus, nilai yang tinggi. Tetapi ada juga dosen yang merasa diri direndahkan ya. Ketika misalnya ada mahasiswa yang mengkritik penjelasan atau keterangannya saat dia mengajar. Dan rupanya begitu banyak dosen-dosen kita juga di Indonesia yang punya tradisi intelektual semacam ini, anti kritik. Jadi ketika mahasiswa mengkritik, itu akan dianggap berbahaya, dan efeknya adalah sang mahasiswa bisa jadi akan tidak mendapatkan nilai yang bagus, atau bisa jadi dia bisa kuliah ulang, atau bahkan sampai pada tingkatan dia tidak akan bisa selesai kuliah tepat pada waktunya karena berurusan dengan mata kuliah yang diampuh oleh sang dosen. Anda juga mungkin mengalami cerita atau kisah yang sama ya ketika kuliah, terkhusus untuk adik-adik mahasiswa ya. Nah, kenapa misalnya ada dosen yang seperti itu? Ada dosen yang sangat merindukan iklim diskursus intelektual itu tumbuh dan hidup di kampus. Ya, kampus itu kan ruang perdebatan intelektual. Segala macam soal itu kan bisa didiskusikan, bisa dicakapkan di situ. Dan ada nuansa ilmiah, ada nuansa akademik di situ. Jadi tidak ada superioritas intelektual. Karena lu dosen, lu bergelar S2, lu bergelar doktor atau bahkan profesor, dan menganggap seluruh keterangan akademiknya itu adalah benar adanya. Dan kita tidak mengharapkan iklim semacam ini tumbuh di dalam kampus. Kita mengharapkan ada mahasiswa yang kritis, bahkan secara teliti menganalisis dan membedah keterangan-keterangan akademik atau keterangan ilmiah yang diucapkan oleh dosen, profesor sekaligus. Nah, kenapa hal-hal semacam ini ada? Kenapa pertengkaran intelektual itu, benturan ide, benturan gagasan, itu tidak tumbuh di kampus kita hari-hari ini ya. Mungkin ini sekedar hipotesis saya, dan nanti validasinya teman-teman yang mahasiswa juga bisa ikut berkomentar ya di kolom komentar. Mungkin punya cerita atau pengalaman yang sama. Nah, saya membaca hal sederhana sebetulnya itu. Kenapa dosen memilih anti kritik? Kenapa dosen tidak terlibat dalam satu diskursus ilmiah yang ketat dan menjadikan partner diskusinya itu adalah mahasiswa? Yang paling pertama, malas baca buku. Sebagai dosen, sebagai pengajar, tanggung jawab utamanya itu adalah membaca. Dengan membaca buku, dengan membaca banyak referensi, iklim diskursus intelektual itu akan hidup dan tumbuh di ruang kelas. Dengan semakin banyak mengetahui beraneka ragam analisis akademik
dengan segala macam sumber atau referensi pengetahuan, dia akan lebih akrab untuk berdebat habis-habisan dengan mahasiswanya. Dan biasanya dosen-dosen yang akrab dengan perdebatan semacam ini, dosen-dosen yang terbuka pikirannya dan menempatkan mahasiswa ini sebagai teman diskusi atau lawan debat, itulah dosen-dosen yang wawasan intelektualnya itu luas. Jadi mereka ingin membentur ide, membentur gagasan, dan menjadikan mahasiswanya itu sebagai teman bahkan lawan debat. Tapi dosen-dosen yang selalu tertutup dengan percakapan-percakapan atau diskursus akademik semacam ini, itu dosen-dosen yang malas membaca buku, dan efeknya dia akan malas berpikir, lalu menganggap diri paling sempurna secara akademik. Nah, superioritas akademik itu dia munculkan di dalam kelas. Mungkin karena merasa diri, ya, saya berlatar belakang S2, saya berlatar belakang doktor, bahkan profesor. Ngapain saya harus berdebat dengan Anda yang masih mahasiswa semester 6, semester 7, atau bahkan semester 3. Dia lupa bahwa akses ilmu pengetahuan itu bisa didapat oleh siapapun. Membaca satu persoalan bisa digunakan dengan beragam pisau analisis, dan siapapun boleh memberikan keterangan, siapapun boleh saling membantah. Dan kita justru mengharapkan ada mahasiswa yang seperti itu. Semakin banyak mahasiswa yang kritis, semakin banyak mahasiswa yang tidak hanya menerima begitu saja keterangan akademik yang disampaikan, diucapkan oleh sang dosen. Dengan demikian, iklim diskursus intelektual itu akan selalu hidup dan tumbuh di kampus. Perdebatan akan selalu terjadi. Yang berikut, selain malas membaca, dosen-dosen semacam ini tidak pernah terbiasa, atau begitu saat mereka kuliah dulu, mereka juga tidak terbiasa untuk masuk dalam ruang perdebatan yang ketat, masuk dalam satu diskursus intelektual yang ketat. Mereka hanya fokus, oke, saya menulis, katakanlah saya kuliah, lalu kemudian saya tulis skripsi, saya tulis tesis, saya tulis disertasi, yang terpenting saya selesai. Dan biasanya mereka akan turut menjadi penurut intelektual. Apa yang disampaikan oleh profesornya, apa yang disampaikan oleh dosennya, mereka akan ikut. Dan tradisi atau iklim semacam ini diwariskan ketika dia menjadi dosen. Anda sendiri bisa cek. Misalnya, ada dosen yang sangat tertutup dan bahkan anti kritik, dan bahkan dia marah sampai berdampak pada pemberian nilai akhir misalnya, ya, untuk mahasiswa. Coba cek latar belakang pendidikannya, coba cek dia belajar di mana, lalu kemudian teliti iklim kampus ketika dia menempuh pendidikannya itu seperti apa. Apakah ada keterbukaan intelektual di sana? Apakah diskursus atau dialektika ilmiah itu terjadi di sana? Kalau tidak, maka apa yang saya sampaikan ini, hipotesa ini benar adanya. Kebiasaan orang untuk selalu berdiskusi, untuk selalu berdiskursus, untuk selalu membantah atau duel argumen, itu biasanya dimulai dari lingkungan atau komunitas, atau ya katakanlah komunitas yang membentuk pendidikannya. Jadi kalau misalnya dia selama kuliah, selama menempuh pendidikan, dia hidup dalam